Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok manajemen risiko yang terdiri dari hasil 8 dengan 504, 808, 043, dan kedua ada saya sendiri Muhammad Saifudin dengan 540, 40, 19, 008. Ada Ibu Tina Tahun dengan 540, 40, 19, 021. Ada Miramsi dengan 540, 40, 19, 0234. Ada Iman Prima Ceta dengan 540, 40, 19, 0209. Dan ada Seni Falati dengan 500, 190, 333. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITIL dan COVID. 1. Desain tata kelola teknologi informasi ramah lingkungan berbasis ITIL versi 3 studi kasus PUS TIPD Win Sunan Ampel Surabaya. 2. Evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESD studi kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. Ini satu dan dua ini adalah studi kasus kami tentang ITIL dan COVID yang kami cari di jurnal. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yaitu mengenai ITL, yaitu adalah Information Technology Infrastructure Library. Itu singkatan dari ITL. Yaitu merupakan sebuah framework yang dijadikan sebagai panduan dalam peningkatan manajemen TI. Framework ITL V3 juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi yang diinginkan. Pada ITL V3 memiliki 5 service life cycle, yaitu yang pertama service strategi, yang kedua service design, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, yang kelima continual service operation. 5 service life cycle pada ITL. Yang pertama itulah service strategi, meliputi strategi PC, desain, pengembangan, dan implementasi manajemen layanan. Dan yang kedua, service design meliputi arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumentasi. Dan yang ketiga itulah service transition meliputi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk memulai produksi pelayanan. Yang keempat adalah service operation meliputi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan, seperti pemandu pelaksanaan proses yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan TI. Dan yang kelima itulah continual service operation meliputi proses peningkatan pelayanan, penggunaan layanan, dan pelaporan layanan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andovi. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna user untuk menjembatani pemisah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. COVID-5 merupakan sebuah kerangka yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam tata pengelola dan manajemen TI. COVID-5 mampu menciptakan nilai optimal TI dengan cara menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 mempunyai model proses tata kelola dan manajemen TI perusahaan menjadi domain proses utama, yaitu 1. Tata kelola yang memuat 5 proses tata kelola pada setiap proses evaluate, direct, dan monitor atau EDM ditentukan implementasi masing-masing. Yang kedua, manajemen yang memuat 4 domain. Hal ini sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, dan monitor atau PBRM. Proses ini juga bertujuan untuk menyediakan ruang lingkup TI yang lebih baik. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liber. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan yang terdapat dalam jurnal atau dalam 2 jurnal yang kami serahkan. Di mana di sana ada perbedaan tujuan ataupun metode yang digunakan. Untuk tujuan yang terdapat dalam jurnal mengenai tata kelola dengan framework ITIL, yaitu tujuannya membuat desain tata kelola teknologi informasi dengan standar spesifikasi Service Operation ITIL versi 3, serta menerapkan konsep Service Operation di dalam domain Service Operation milik framework ITIL versi 3. Sedangkan tujuan dari tata kelola framework COVID yaitu adanya suatu evaluasi yang membentuk suatu rekomendasi kebijakan antara SOP atau Restart TI ISDM yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan TI ESDM dengan menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, tujuannya itu mengoptimalkan fungsi framework COVID untuk menghasilkan suatu data evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan TI. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Falawati akan melanjutkan penjelasan dari teman, yaitu ada metode yang digunakan dalam jurnal mengenai tata kelola dengan framework ITIL, yaitu
metodologi flowchart atau bisa disebut dengan kerangka kerja yang merupakan tahap-tahap yang biasanya dilakukan sebelum melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka kerja dapat membantu sebuah pekerjaan lebih terstruktur dalam pelaksanaannya. Sedangkan metodologi penelitian memiliki 3 tahap yang merupakan mengidentifikasi kebutuhan, menyusun kebutuhan, mendesain tata kelola teknologi informasi, dan juga pengujian desain. Dari setiap tahapan tersebut dilakukan beberapa langkah yang dapat membuahkan hasil. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian mengenai tata kelola framework COVID yaitu mengikuti kerangka berpikir yang diawali dengan perumusan permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di antara lain yang merupakan evaluasi tingkat kematangan pengelolaan TI SDM dengan framework COVID. Metode yang digunakan menggunakan model COVID untuk membuat sebuah usulan kebijakan pengelolaan TI di SDM atau Risk Draft Document atau Blueprint. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan ada kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok saya, yaitu Information Technology Infrastructure Library atau ITIL merupakan sebuah framework yang dijadikan sebagai panduan dalam peningkatan manajemen TI. Penelitian dengan judul Desain Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Unit Pusdip di UIN Sunan Ampel, Surabaya, sesuai dengan literatur arahan dan analisa. COVID mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis sesuai dengan studi kasus pada jurnal evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESD, studi kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis memaksimalkan keuntungan, resiko TI dikelola secara tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang Office of Government Commerce atau OGC Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik best practice penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Terima kasih, itulah penjelasan kesimpulan dari saya.